Ini formula yang kemarin sudah kita pelajari dan kita sudah hafal. I'rab, rafa, nasab, dan jazm untuk fi'il mudhari ciri utamanya adalah ini. Dan ini digunakan untuk fi'il mudhari yang huruf terakhirnya berharokat dhamma. Yakni domirnya ada 5 macam: ana, anta, hiya, huwa, dan nahnu. Lalu bagaimana dengan kelompok yang kedua? Kita lanjutkan. Dan ini saya akan hapus dulu. Nah, berikutnya adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini intinya adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya ada huruf nun. Dan sebelum nunnya ada huruf pemanjang, baik alif, wawu, maupun ya. Saya akan tuliskan fi'il mudhari yang huruf terakhirnya ada ya nun, atau alif nun, atau wawu nun. Saya akan tuliskan satu persatu. Misalnya kata yasjudu. Nah, yang pertama adalah tasjudina. Tasjudina. Tasjudina, lihat. Ini kata tasjudina. Huruf terakhirnya ada nun. Dan sebelum nunnya ada huruf ya. Dan ya ini adalah huruf pemanjang. Dalam ilmu bahasa Arab, huruf ya itu disebut dengan huruf ilat. Huruf ilat. Huruf ilat. Kalau dalam ilmu tajwid, huruf ya mati itu disebut dengan huruf pemanjang, huruf mad. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan shorof, huruf ya, huruf wawu, dan huruf alif itu disebut dengan huruf ilat. Nah, kembali ke sini. Ini tasjudina adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya berupa nun dan sebelumnya ada huruf ilat berupa ya. Tasjudina. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, silakan lihat. Yasjudani. Silakan lihat, yasjudani huruf terakhirnya ada nun juga. Sama, ini ada nun, ada nun. Bedanya kalau tasjudina nunnya berharokat fathah, sedangkan yasjudani nunnya berharokat kasroh. Tetapi ada kesamaan, huruf sebelumnya berupa huruf pemanjang kalau dalam ilmu tajwid, atau ada huruf ilat berupa alif. Kalau yang ini huruf ilatnya berupa ya, tasjudina. Kalau yang ini huruf ilatnya berupa alif. Namun baik ya maupun alif dua-duanya sama-sama disebut sebagai huruf ilat. Sama-sama huruf nun dan sebelum nunnya itu ada huruf ilat, tetapi berbeda huruf ilatnya. Yang ini ya, yang ini alif. Yasjudani. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tasjudani. Tasjudani. Tasjudani ini sama dengan yasjudani. Persis. Perbedaannya terletak pada huruf yang pertama. Kalau yasjudani huruf pertamanya pakai ya, kalau tasjudani huruf pertamanya pakai ta. Tasjudani ini sama persis dengan kata yasjudani. Sama-sama belakangnya ani. Perbedaannya hanya terletak pada huruf yang pertama. Kalau yasjudani yang pertama ini huruf pertamanya ya. Sedangkan yang setelahnya, yang samping kiri, huruf pertamanya ta. Nah, tapi lihat, huruf terakhirnya sama-sama nun, dan sebelum nunnya sama-sama ada huruf ilat alif. Yang ini tasjudina, yang ini yasjudani, yang ini tasjudani. Sama-sama dani, bedanya ini ya, ini ta, huruf depannya. Sudah 3 ya. Nah, berikutnya lagi. Tasjuduna. Lihat, tasjuduna huruf pertamanya sama dengan ini menggunakan ta. Nah, dan huruf terakhirnya sama menggunakan nun. Tetapi huruf nunnya berharokat fathah. Beda dengan yang dua sebelumnya, ni kasroh. Nah, yang ini huruf nunnya fathah. Sama dengan huruf nun yang tasjudina. Tasjudina nunnya fathah, tasjudina nunnya fathah.
Nah, kesamaan antara empat fiil mudhari ini sama-sama huruf terakhirnya nun dan huruf sebelumnya adalah berupa huruf ilat atau huruf pemanjang. Hanya saja yang ini huruf pemanjangnya atau huruf ilatnya berupa wawu. Dan wawu ini memanjangkan huruf doma sebelumnya. Tasjuduna. Nah, itu baru 4. Satu lagi yang terakhir adalah yasjuduna. Saya simpan di bawah biar terlihat ya. Yasjuduna. Yasjuduna sama dengan tasjuduna. Bedanya yasjuduna huruf pertamanya menggunakan ya, sedangkan di atas tasjuduna huruf pertamanya menggunakan ta. Huruf belakangnya sama-sama nun berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah huruf ilat berupa wawu. Nah, ini ada 5 fiil. Ada 5 fiil mudhari. Tasjudina, yasjudani, tasjudani, tasjuduna, yasjuduna. Fiil mudhari yang 5 ini berbeda. Domirnya berbeda juga. Nah, tetapi kelima-limanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah lima-limanya huruf terakhirnya berupa nun dan sebelum huruf nun itu ada huruf ilat. Hanya saja huruf ilatnya berbeda. Ada huruf ya, ada huruf alif, ada huruf alif, ada huruf wawu, ada huruf wawu. Jadi ada 3 macam huruf ilat. Dan 3 huruf ilat itu ada di fiil yang 5 ini. Nah, ada berapa macam ini? Tasjudina, yasjudani, tasjudani, tasjuduna, dan yasjuduna. Ada berapa? Ada 5. Nah, inilah yang dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fiil 5 atau al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Saya tuliskan ya. Al-af'alul khamsah. Fiil-fiil yang 5. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin juga sering mendengar istilah al-af'alul khamsah, fiil 5. Jadi 5 fiil mudhari yang huruf terakhirnya berupa nun dan huruf sebelumnya berupa huruf ilat, baik ya, alif maupun wawu. Ini kelompok fiil mudhari yang kedua. 5 fiil ini tasjudina, yasjudani, tasjudani, tasjuduna, dan yasjuduna. Tentu saja ini mewakili domir-domir yang berbeda. Untuk tasjudina, domirnya adalah anti. Kamu perempuan, anti. Untuk yasjudani, domirnya adalah huma. Huma 2 orang untuk laki-laki. Sedangkan tasjudani, domirnya adalah antuma, laki-laki, dan huma, perempuan. Antuma, kalian berdua laki-laki, dan huma, mereka berdua perempuan. Sama fiil mudhari'nya, yakni tasjudani, dua-duanya sama-sama menggunakan huruf ta di depannya. Sama dengan anta dan hiya. Anta dan hiya kan sama persis. Misalnya tasjudu, anta tasjudu, hiya juga tasjudu. Antuma, kalian berdua laki-laki, itu sama dengan mereka berdua untuk perempuan. Makanya tasjudani ini, fiil mudhari ini, tasjudani adalah fiil mudhari untuk 2 domir, yakni antuma dan huma. Terus tasjuduna, domirnya adalah antum. Sedangkan yasjuduna, yang huruf pertamanya menggunakan ya, domirnya adalah hum. Anti, huma, antuma, dan huma muannas, tasjuduna antum, yasjuduna hum. Nah, tentu saja dalam program ini kita belum bahas tentang domir-domir yang tadi ketika diterapkan ke dalam fiil mudhari. Nah, ini yang saya sampaikan ini baru perkenalan saja. Nanti pada waktunya kita akan bahas fiil-fiil mudhari dalam domir-domir yang berbeda. Ini saya sampaikan sebagai pengantar untuk menjelaskan formula perubahan i'rab, rafa, nasab, dan jazm untuk fiil mudhari, untuk fiil mudhari yang kelompok 2. Nah, baik. Sekarang kita coba rumuskan formula perubahan i'rabnya. Kalau kita menemukan al-af'alul khamsah,
fi'il yang 5, yakni fi'il-fi'il yang huruf terakhirnya berupa nun dan sebelum nunnya diawali oleh huruf ilat, baik huruf ya, alif maupun wawu, maka pada saat rofa huruf nunnya tetap dibaca, tetap dimunculkan. Tasjudina tetap tasjudina, nanya ada. Yasjudani, ninya tetap ada. Yasjudani. Tasjudani, ninya tetap ada. Tasjuduna, na tetap ada. Yasjuduna, na juga tetap ada pada saat rofa. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan subutun nun. Subutun nun. Subut artinya tetap, nun artinya huruf nun. Maksudnya huruf nunnya tetap ada, tetap ditulis dan tetap dibaca. Ini untuk i'rab rofa. Lalu bagaimana untuk i'rab nasab dan jazm? Nah, kabar gembiranya untuk i'rab nasab dan jazm ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yakni membuang huruf nun, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan hadfun nuni. Hadfun nuni. Jadi formula perubahan i'rab dari rofa ke nasab dan jazm untuk fi'il mudhari yang masuk dalam kelompok al-af'alul khamsah, kelompok yang kedua, maka formula i'rabnya adalah kalau rofa subutun nun, huruf nunnya tetap dimunculkan, ditulis dan tetap dibaca. Kalau nasab dan jazm, huruf nunnya dibuang, hadfun nun. Hadfu artinya buang, anun artinya huruf nun. Hadfun nun, buang nun. Nah, jadi kalau begitu, ketika kata tasjudina disimpan atau diterapkan kepada i'rab rofa, maka tetap tasjudina. Tapi ketika diterapkan ke i'rab nasab, maka huruf nunnya dibuang, sehingga cukup sampai huruf ya. Jadi tasjudi, begitupun jazm, tasjudi, huruf na-nya dibuang. Tasjudina, tasjudi, tasjudi, seperti itu. Bagaimana dengan yasjudani? Sama saja, ketika rofa nunnya tetap bertahan, tetap ada. Jadi yasjudani. Ketika nasab nunnya buang, menjadi yasjuda, panjang, ada alif. Yang di sini juga sama, yasjuda, nunnya dibuang. Tasjudani sama, tasjudani, tasjuda, tasjuda. Terus yang tasjuduna, tasjuduna, tasjudu, tasjudu. Dan yasjuduna, yasjuduna, yasjudu, yasjudu. Seperti itu. Jadi formula i'rab untuk fi'il mudhari kelompok 2, yakni fi'il-fi'il yang termasuk dalam kelompok al-af'alul khamsah, pada saat rafa adalah subutun nun, dan pada saat nasab dan jazm hadfun nun. Subutun nun artinya adalah huruf nunnya tetap dibaca dan ditulis, sedangkan hadfun nun artinya adalah huruf nunnya harus dibuang, sehingga yang muncul hanya sampai huruf pemanjangnya, ya, alif, alif, wawu, wawu, seperti itu. Nah, tetapi khusus untuk yang tasjuduna dan yasjuduna, ketika huruf nunnya dibuang, maka setelah huruf wawunya ditambahkan alif. Saya tuliskan sebagai contoh, misalkan misalnya kata tasjuduna, di sini tasjuduna. Silakan lihat ya sebagai contoh ini tasjuduna. Nah, ketika nasab huruf na-nya dibuang, tetapi setelah wawu ada tambahan huruf alif. Harus ditulis meskipun tidak dibaca. Tasjudu, seperti ini. Tasjudu, alifnya harus ada meskipun alif ini tidak usah dibaca. Artinya secara bacaan tidak berfungsi, tetapi dalam penulisan harus ada. Begitupun jazmnya tasjudu. Tasjudu, seperti itu ya. Nah, ini
fi'il mudhari untuk kelompok kedua, yakni fi'il mudhari yang tergabung dalam kelompok al-af'alul khamsah. Formula i'rabnya adalah untuk rafa subutun nun, yakni huruf nunnya tetap ada, ditulis dan dibaca, dan pada saat nasab dan jazm hadfun nun, huruf nunnya dibuang. Itu kelompok yang kedua.